Definisi hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak pada bayi dan anak-anak. Hidrosefalus membuat ukuran kepala menjadi besar, sedangkan pada dewasa kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala yang sangat hebat. Cairan otak diproduksi oleh otak secara terus-menerus dan diserap oleh pembuluh darah. Fungsinya sangat penting, yaitu antara lain melindungi otak dari cedera, menjaga tekanan pada otak, dan membuat limbah sisa metabolisme dari otak. Hidrosefalus terjadi ketika produksi dan penyerapan cairan otak tidak seimbang. Penyebab hidrosefalus. Hidrosefalus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya, cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aliran cairan otak yang tersumbat, produksi cairan otak yang lebih cepat daripada penyerapannya, penyakit atau cedera pada otak yang mempengaruhi penyerapan cairan otak. Hidrosefalus bisa terjadi pada bayi ketika proses persalinan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut, di antaranya pendarahan di dalam otak akibat kelahiran prematur, perkembangan otak dan tulang belakang yang tidak normal sehingga menyumbat aliran cairan otak, infeksi selama masa kehamilan yang dapat memicu peradangan pada otak janin, misalnya rubella atau sifilis. Di samping itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko hidrosefalus pada semua usia, yaitu tumor di otak dan saraf tulang belakang, peradangan di otak akibat cedera kepala atau stroke, infeksi pada otak dan saraf tulang belakang, misalnya meningitis, cedera atau benturan pada kepala yang berdampak ke otak. Gejala penyakit pada hidrosefalus yaitu rewel, mudah mengantuk, muntah, tidak mau menyusu, pertumbuhan terhambat, kejang, dan pada anak-anak, dewasa, dan lansia. Gejala hidrosefalus yang muncul tergantung pada usia penderita. Gejala-gejala tersebut antara lain yaitu sakit kepala, penurunan daya ingat dan konsentrasi, mual dan muntah, gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, gangguan keseimbangan, gangguan kesulitan menahan buang air kecil, pembesaran kepala. Hidrosefalus yang segera ditangani dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan intelektual anak. Pada orang dewasa, hidrosefalus yang terhambat ditangani dengan penyebab gejala menjadi permanen. Diagnosis hidrosefalus. Yang pertama, hidrosefalus pada bayi dapat dilihat dari kepalanya yang membesar. Sedangkan pada pasien dewasa, hidrosefalus dapat diketahui oleh dokter melalui tanya jawab mengenai gejala yang dialami yang dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemindaian dengan USG, CT scan, atau MRI. Pemindaian tersebut bertujuan untuk memastikan diagnosis, mengetahui penyebab hidrosefalus, dan mendeteksi kemungkinan adanya kondisi lain yang terkait dengan gejala pada pasien. Dan yang selanjutnya, pengobatan atau tindakan hidrosefalus. Yang pertama, operasi pemasangan SAN. Operasi FV-SAN adalah prosedur pemasangan selang khusus atau SAN di dalam kepala. SAN bertujuan untuk mengalirkan cairan otak ke bagian lain di tubuh agar mudah terserap dalam aliran darah. Bagian tubuh yang dipilih untuk mengalirkan cairan otak adalah rongga perut. Beberapa penderita hidrosefalus memerlukan SAN untuk seumur hidupnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan rutin perlu dilakukan guna memastikan SAN tetap bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, endoscopic third ventriculostomy atau ETV. ETV dilakukan dengan membuat lubang baru di dalam rongga otak agar cairan di dalam otak bisa mengalir keluar. Prosedur ini sering diterapkan pada hidrosefalus yang disebabkan oleh penyumbatan di dalam rongga otak. Pencegahan hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan kondisi yang sulit dicegah, namun resiko hidrosefalus dapat dihindari dengan melakukan upaya berikut, yaitu 1. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di saat hamil. 2. Menggunakan sabun pengaman saat berkendara menggunakan mobil. Yang ketiga yaitu gunakan helm saat bersepeda atau mengendarai motor. Tata cara mengkode diagnosa hidrosefalus pada ICD-10.
Pertama, buka ICD 10 volume 3, carilah yang berawalan huruf H, cari kode hidrosefalus, lihat kodenya G91.1, terdapat pada halaman 327. Kemudian, buka ICD 10 volume 3, cari kode yang berawalan huruf G, lihat kode G91.1, jika sesuai maka jawabannya benar, dan terdapat pada halaman 375. Tata cara mengkode tindakan hidrosefalus pada ICD-9. Buka buku ICD-9, lihat di bagian belakang, cari yang berawalan huruf M, lalu cari kata nori dan lihat kode 88.91. Pastikan di ICD-9 bagian depan, cari angka 88.91. Jika sesuai maka kodenya benar, terdapat pada halaman 241.